tidak diundang. Dan nenek yang berpidato tentang nilai-nilai kesopanan juga terlibat dalam semua ini. Wah, kenapa kalian memiliki standar ganda, Anandi? Katakan. Kalian semua benar-benar egois. Kalian hanya peduli dengan diri kalian sendiri. Kalian selalu mencari alasan untuk memanggil Jagat. Dan Jagat terus kembali karena dia menyayangi keluarganya di sana. Kalian memaksanya untuk tinggal di sana. Walau setelah aku bilang, dia akan meminta dia kembali ke Mumbai, dia tidak akan mendengarkanku. Kau tidak membiarkan dia kembali. Kau tahu apa yang terjadi? Karena masalah itu, Jagat tidak bisa mengikuti ujian akhir gelar MS-nya. Dia akan melarangnya. Kau dengar itu, Anandi? Ini semua karena kau, Anandi. Karena kau benar-benar egois. Kau tidak membiarkan Jagat pulang dari sana. Sekarang lihat. Kau lihat sendiri akibatnya. Kau tahu, Jagat tidak bisa mengikuti ujian terakhirnya. Hanya karena kau, Anandi. Karir dan masa depannya sudah hancur sekarang. Semua usahanya sekarang sia-sia, Anandi. Kau merasa senang sekarang? Hah? Kau senang telah menghancurkan karir dan masa depannya? Kau bisa tenang saat ini. Kau merasa bahagia? Gauri, daripada menuduhku dan marah padaku, sebaiknya kau temani Jagdis saja. Dia pasti sangat sedih. Gauri, kau bisa kan melakukan itu? Demi dewa, Anandi, berhentilah menceramahi aku. Siapa dirimu? Sampai berani mengatakan apa yang harus kulakukan dan tidak kulakukan. Dengar, Gauri. Apa kau tidak bisa bicara kepada dekan untuk Jagdis? Minta dia untuk membiarkan Jagdis mengikuti ujiannya. Dia harus pergi karena masalah serius. Karena kondisi bibinya juga sangat serius. Diam, Anandi. Jangan berbaper, kau peduli dengan kami. Aku tidak butuh itu. Kau dengar? Gauri? Gauri? Halo? Gauri, apa yang terjadi? Suara apa itu, Gauri? Halo? Gauri, katakan. Lihat ada kecelakaan. Ayo, kita lihat pengemudinya. Bagaimana keadaannya? Coba lihat. Wah, ayo bantu. Ayo bantu. Sekali. Apa yang terjadi pada Gauri? Teleponnya tiba-tiba putus dan suara itu... Aku harus menghubungi Jagdis sekarang. Jagdis juga tidak menjawab teleponnya. Entah apa yang terjadi di sana. Apa yang harus kulakukan? Anandi, kau di mana? Ayo turun, Anandi. Nanti makanannya dingin. Iya, sebentar. Pak. Pak, sudah jam 6 sore. Bar harus dibuka kembali 1 jam lagi. Pak, aku harus membersihkan tempat ini. Kau tahu juga tidak bisa mengikuti ujian akhir gelar MS-nya. Dekan melarangnya. Kau dengar itu, Anandi? Dan kau yang bertanggung jawab untuk semua ini. Anandi, kau tahu? Guru Nandu bertanya tentang cita-citanya di sekolah. Nandu bilang dia ingin menjadi seorang pilot. Awalnya dia ingin menjadi seorang dokter, lalu insinyur. Sekarang dia bilang dia ingin menjadi seorang pilot. Nandu bilang gurunya sangat senang mendengar cita-citanya itu. Guru bilang jika dia sukses, sekolahnya akan punya nama baik. Coba kau tebak apa jawaban dari temannya yang bernama Manjari? Dia bilang, aku ingin bermain dengan Nandu. Anak-anak itu memang sangat lucu ya. Mereka begitu menghibur. Anandi? Ya, Bibi. Bibi mengatakan sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Ada apa denganmu? Gauri tadi menelponku. Untuk apa dia menelponmu?
Apalagi yang dia inginkan? Kenapa dia selalu saja mengganggumu? Dengar Anandi, lain kali jika dia menelponmu, jangan bicara padanya. Apa yang dia katakan padamu? Pasti masih sama, hinaan yang seperti dulu lagi. Bibi, aku tidak tersinggung dengan perkataan Gauri, tapi aku khawatir. Khawatir tentang hal lain, Bi. Saat aku bicara dengan Gauri, aku mendengar suara yang keras. Setelah itu, teleponnya langsung terputus. Aku tidak mengerti apa yang terjadi. Semoga tidak terjadi apa-apa padanya. Semoga keadaannya baik-baik saja. Jangan menjadi orang yang terlalu baik, Anandi. Gauri selalu saja menghinamu. Tapi kenapa kau masih bisa mendoakan dirinya? Bibi, apapun yang Gauri lakukan, bayinya tidak berdosa sama sekali. Kenapa bayinya harus dihukum untuk itu? Haruskah bayi itu menjadi korban? Reunian jadi ajang mencari menantu ya, Pak? Dalam perjodohan. Ini dia anaknya Tante Sarah. Padahal sebelum gue balik ke Jerman, gue mau ketemu. Cinta di dalam perjodohan mulai Senin jam 4:30 sore di ANTV. Gori? Gori? Buka pintunya, Gori. Dia tidak membuka pintunya. Gori? 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 Tidak ada orang di rumah. Gori pergi kemana? Apa dia dapat tugas malam? Aku akan telepon dia saja. Ya. Mana ya? Apa nanti saja ya? Ya sudah. Kunci mana ya? Oh, yang mana kuncinya? Mana kuncinya? Ini aku, Asya. Kenapa kau memintaku untuk menelponmu? Ada apa, Asa? Kau bahkan tidak mengucapkan selamat malam atau bertanya tentang kesehatanku. Tapi kau malah langsung memarahiku. Tidak. Kapan aku memarahimu, tidak pernah menelpon orang seperti ini. Itu sebabnya. Sekarang katakan, kenapa kau memintaku untuk menelponmu? Agar aku bisa bicara denganmu. Karena kau tidak bicara saat kita bertemu di siang hari tadi. Jadi kupikir aku akan bisa bicara denganmu di malam hari seperti ini. Tidak. Aku tidak bisa. Aku tutup teleponnya. Dengar, jika kau menutup teleponnya, aku akan menelponmu lagi. Dan itu akan mengganggu semua orang. Tidak. Jangan lakukan itu. Aku tidak mengancammu. Aku ingin bicara denganmu. Dan bisa menghabiskan waktu bersamamu. Kita bisa bertemu besok? Tidak. Maksudku, bagaimana? Yang pasti kau harus keluar dari rumahmu. Tidak. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika kau memang punya perasaan untukku,
Dan jika kau suka dengan kehadiranku, maka tolong. Besok, jam 4 sore, kau datanglah ke ladang Pakisan di bawah pohon mangga. Aku akan menunggumu di sana. Kau akan datang, kan? Kau tidak menjawabku. Katakan sesuatu. Katakan dulu siapa dirimu. Apakah aku bisa bicara dengan Gumal Singh? Siapa Gumal Singh? Di rumah ini tidak ada orang yang bernama Gumal Singh. Mengerti? Mungkin aku sudah salah sambung. Maaf. Dasar anak payah. Dengar ya. Apa kau tidak bisa menekan tombol dengan hati-hati? Apalagi semalam ini. Aku minta maaf. Katakan padaku, kenapa kau bangun malam-malam begini? Aku baru akan tidur. tidak ada. Lalu kenapa dikunci? Gori juga tidak ada di sini. Apakah mereka pulang? Kenapa mereka pulang tanpa mengabariku dan mengatakan sesuatu? Gori, kami sudah lama tinggal di sini. Tidak ada yang mengurus rumah dan ladang di desa sekarang. Itu sebabnya kami pergi dan kami tidak memberitahu dirimu karena kau tidak akan biarkan kami pulang. Jaga dirimu dan juga Jagat, dan jangan terlalu sering marah berdua. Apapun masalah di antara kalian berdua, cobalah untuk menyelesaikannya dengan cinta dan juga kedamaian. Kami akan menelponmu setelah kembali ke desa. Tapi di mana Gori? Begitu banyak panggilan tidak terjawab. Jagat, siapa kau? Aku menelpon dari rumah sakit City Life. Rumah sakit City Life, tapi bukannya ini ponsel Gori? Kemarin dia mengalami kecelakaan, dokter. Dan kondisinya tidak baik. Tolong cepat datang kemari ya. Kecelakaan? Tapi bagaimana? Tolong katakan apa yang terjadi. Sudah aku katakan. Tolong cepat datang kemari.
Nyonya Gorisin. Kau dokter Jagat Singh? Ayo, ikut denganku. Suster, bagaimana kondisi istriku? Apa dia terluka parah sekarang? Ini dokter Jagat. Dia suami pasien. Bagaimana kondisinya? Cukup kritis. Dia mengalami pendarahan dalam yang begitu banyak. Dia terlambat dibawa ke rumah sakit. Beberapa orang membawanya ke sini saat dia masih tidak sadar. Untung saja ponselnya masih aktif, jadi kami bisa mengabarimu. Kami sudah memulai perawatannya. Kami menunggu pasien kembali sadar. Dan tentang kehamilannya... Tolong, panggil dokternya sekarang. Gori, tidak akan terjadi apa-apa. Kau jangan takut. Aku ada di sini. Aku di dekatmu sekarang. Kau akan baik-baik saja. Tidak akan terjadi apa-apa. Biar ku periksa. Dia mulai sadar, dokter. Gori. Ayo buka matamu, Gori. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Aku tidak bersamamu saat kau paling membutuhkan diriku saat itu. Tapi Gori, sekarang aku di sini. Aku minta, buka matamu. Semuanya akan baik-baik saja. Semuanya. Gori. Jadi kau bisa meninggalkan aku sendiri dan jangan pura-pura untuk memberikan simpatimu padaku sekarang. Apapun yang terjadi padaku atau apa yang harus aku hadapi, itu semua karena kau. Aku merasa kalau kau tidak pernah ingin aku menjadi orang yang sukses, kan? Ini pasti kutukan darimu, Gori. Dokter, di mana bayiku? Apa yang terjadi padanya? Katakan, dokter. Maafkan aku. Kami tidak bisa menyelamatkan bayi. Istrimu mengalami keguguran. Keguguran.
terjadi, Gori. Tolong maafkan aku. Kenapa aku meninggalkanmu sendiri? Jika aku tidak meninggalkan dirimu saat itu, mungkin ini tidak akan terjadi. Mungkin. Gori. Gori, kenapa? Kenapa kau diam saja? Gori, bicaralah padaku. Kau jangan takut. Semua akan baik-baik saja. Aku berjanji. Gori, jangan diam seperti ini. Aku mohon, bicaralah padaku. Dokter, apa yang terjadi pada Gori? Tolong bangunkan dia. Biar ku periksa. Tolong keluarlah. Aku tidak akan pergi dari sini. Aku akan tetap di sini bersama Gori. Dengar, Tuan. Aku juga seorang dokter, suster. Aku tidak bisa meninggalkan istriku seperti ini. Dengar, kau seorang dokter, tapi saat ini kau adalah suami pasien. Biarkan kami melakukan tugas kami. Jangan ganggu kami. Gori, setiap aku melihat pasien di bangsal bersalin, aku teringat akan dirimu. Maksudku, tidak lama lagi kau akan seperti ini. Kau akan jalan seperti ini. Lihat, ini adalah bayimu. Lihat, Jagat. Anak kita. Istrimu mengalami keguguran. Bibi, tolong berikan mentega itu. Aku akan menuangnya di sini. Ini sudah habis, Bi. Aku akan mengisinya. Gina, beberapa hari terakhir ini Anandi kelihatannya sedih. Jika dia terus memikirkan masa lalu, dia akan semakin sedih. Sebaiknya dia bekerja agar dia sibuk dan tidak punya waktu memikirkan apapun. Setelah itu, dia baru bisa merasa tenang. Tidak akan memikirkan masa lalu lagi. Ibu, tapi Gauri tidak membiarkan Anandi hidup dengan tenang. Aku tidak mengerti kenapa wanita itu memusuhi Anandi. Tapi saat Gauri tidak ada di sini, bagaimana dia bisa menyusahkan Anandi? Masih bisa, Ibu. Dia menelpon Anandi kemarin. Anandi bilang dia mendengar sesuatu yang aneh.
Saat mereka bicara, seperti suara ledakan. Dan Anandi merasa khawatir kalau Gauri dalam masalah. Tidak terjadi apa-apa. Anandi memang seperti itu. Dia terlalu baik. Wanita itu merenggut segalanya dari Anandi. Tapi Anandi mencemaskan dia. Dewa juga tahu hati Anandi terlalu baik. Lebih baik jika Anandi kembali bekerja sekarang juga. Baru dia bisa merasa tenang. Anandi, tinggalkan semua ini. Biar kami yang mengurusnya. Cepatlah bersiap-siap bekerja. Kenapa? Memangnya aku akan pergi kemana? Sekolah? Kemana lagi? Dengar Anandi, kau sudah terlalu lama tetap di rumah untuk mengurus kakakku. Sekarang, penuhilah tanggung jawabmu untuk murid-murid sekolahmu. Nenek, Puli dan Guli bisa mengurus mereka. Dengar Anandi, kau yang memulai sekolah itu seperti tanaman, jika tidak disiram bukankah akan layu. Dan yang kedua, bagaimana Puli mengurusnya sendiri? Ini adalah masalah masa depan anak-anak muridmu. Kau tidak bisa terlalu lama diam di rumah. Kau harus mengurusnya. Kenapa kau mengganggu saja? Ayo, bersiap-siap. Ayo Anandi. Bukan masa depan anak-anak itu yang kucemaskan, tapi masa depan Anandi. Masa depannya akan lebih baik setelah dia melupakan masa lalunya, Dewa. Tolong bantu dia, Dewa. Di mana dia? Kenapa dia belum datang? तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के ऐ मेरी जाने वफा तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है साथ तेरे रहेंगे सदा तुमसे न होंगे जुदा तुमसे मिलके ऐसा लगा तुमसे मिलके अरमां हुए पूरे दिल के Tolong minum sedikit saja, Gauri. Kumohon, Gauri. Minum sedikit saja. Sekarang bukan kau saja. Kau juga harus mengurus bayi yang akan datang dalam hidup kita nanti. Lihat, ini bayi kalian. Lihat, Jagat. Itu bayi kita. Kami tidak bisa menyelamatkan bayimu. Istrimu mengalami keguguran. Gauri. Gauri, kumohon jangan putus asa seperti ini. Aku bersama denganmu di sini. Kita akan saling mendukung dalam suka duka. Jangan menangis. Tenang, Gauri, tenang. Ayolah. Apa Gauri baik-baik saja? Kenapa ponsel Gauri tidak aktif?
Biar aku bicara dengan Jagdis. Dia juga tidak menjawab. Anandi, ada apa? Kenapa kau terburu-buru? Kau baru melihat hantu? Jangan panggil dia hantu. Oh, memangnya siapa dia? Hah? Bukan siapa-siapa. Baiklah, aku tahu. Abhishek tidak mirip dengan hantu. Kenapa? Kau habis menemuinya, kan? Apa yang kau pikirkan? Kalian bisa menyembunyikan ini dari orang lain. Tapi kebahagiaan yang ada di wajahmu ini... Jika orang lain menemukan harta karun, mereka tidak akan sebahagia dirimu ini. Ini hanya datang dari cinta. Sekeras apapun kau berusaha, kau tidak bisa menyembunyikannya. Karena di wajahmu ini tetap saja terlihat jelas. Benar kan yang aku katakan? Tidak, Anandi. Anandi, kau benar. Maksudku dia juga. Kami berdua. Tapi, Anandi, hubungan kami berdua ini sangat murni. Kami tidak memikirkan hal yang lainnya. Lihat ini. Dia menghadiahkan ini untukku. Dia mau menikahiku. Dia ingin memenangkanmu dengan berpura-pura menjadi baik. Kau marah mendengar ini, kan? Hah? Tapi itu yang sebenarnya. Bukan putriku yang menyebabkan bayi kalian tiada. Tapi kaulah penyebabnya. Kau dan Anandi. Jangan lupa, putri kalian adalah menantu keluargaku. Dia sudah memberikan kita peringatan. Jika kita menentangnya, Sukna yang akan membayar akibatnya. Nenek, apakah nenek tidak percaya dengan Kak Syam? Apa yang nenek pikirkan? Jika Paman Madan berusaha menyakiti Kak Sukna, apa Kak Syam tidak akan menentangnya? Apa Kak Syam akan diam saja? Tidak. Aku benar-benar percaya pada Kak Syam. Dia tidak akan membiarkan hidup Kak Sukna terpengaruh karena ini. Kau bisa mempercayainya. Kau bisa terus memikirkan Asha. Kau bisa melakukan apa saja di rumah ini, Anandi. Tapi kebenaran tidak akan berubah. Dan Madan Singh tidak akan mengubah pikirannya. Dia tidak akan mundur.
मैं वारी जावा मैं वारी जावा Wow. साथों की हो या बेकसूर रे नादा इस दिल की हर ख्वाहिश रूठी सपने हुए हैं सारे पिया रे पिया पिया रे पिया रे पिया पिया रे पिया पिया रे पिया रे पिया Gori, aku tahu penderitaanmu jauh lebih besar dari aku. Angkat teleponnya. Iya. Halo. Syukurlah kakak yang menjawab teleponnya. Abisek, kenapa kau menelpon malam-malam begini? Kakak, aku sudah bicara dengan Anandi. Aku tahu kalau Paman Madan sudah pergi ke rumah mereka. Dan mereka berselisih. Paman telah memutuskan untuk membawa Asa ke kasih malam ini. Aku tahu itu, Abisek. Aku sudah berusaha keras. Tapi jika ayah mertuaku sudah memutuskan sesuatu, sangat sulit untuk mengubah pikirannya. Kakak, Anandi memintaku untuk menunggu sampai Kak Syam pulang. Tapi aku merasa semuanya akan terlambat. Kalau aku menunggu Kak Syam pulang, kita tidak punya waktu. Jadi kakak harus membantuku. Abisek, aku tidak bisa melakukan apapun. Saat ini, ayah mengurung Asa di gudang. Dan kemarahan ayah tidak bisa ditahan. Aku dan ibu tidak bisa membantumu saat ini. Maaf. Kakak tahu, kalau aku dan Asa, kami saling mencintai. Cinta kami tulus, dan kami ingin menikah. Apa yang kau inginkan dan yang kau dapatkan sangat berbeda. Bagaimana kau akan melakukan ini? Kakak, aku sudah mengurus segalanya. Besok pagi, aku sudah memutuskan. Aku akan menunggu di dekat Danau Kuil. Kak, tolong selamatkan kehidupan kami. Kakak harus segera mencegah Asa pergi ke Kasih dan membawanya ke kuil besok pagi. Aku akan menunggunya di sana. Abisek, itu bukan hal yang mudah. Aku tahu, ini menyangkut kehidupan dua orang. Dan ini tidak mudah. Tapi Kak, kakak adalah harapan terakhir kami. Dan aku akan menunggu Asa. Aku tutup dulu. Tunggu dulu. Halo, Syam, Sukna? Aku baru saja akan menelponmu. Apa semuanya baik-baik saja? Pekerjaanku sangat lancar di sini. Bagaimana dengan di rumah? Semua baik-baik saja? tidak Syam. Semuanya tidak baik-baik saja di sini. Syam, ada masalah besar. Syam, aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Kau pulanglah secepat mungkin. Sukna, bagaimana mungkin? Penerbangan paling cepat besok pagi. Paling cepat aku baru bisa kembali besok sore, dan itu pasti akan sangat terlambat. Kau harus melakukan hal ini sendiri, Sukna. Syam, aku tidak bisa melakukan ini sendiri. Kau harus berani demi Asa, Sukna. Aku tahu, kau pasti bisa. Jangan takut. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu dan juga membelamu. Tapi ingatlah satu hal. Kita harus menyelamatkan hidup Asa. Dia harus menikah dengan Abisek. Baiklah, aku akan tutup teleponnya.
Siapa yang telepon? Siam yang telepon. Oh ya? Apa yang dia katakan? Apa semuanya baik-baik saja? Kau cerita padanya tentang Asa? Tidak, Ibu. Aku tidak sempat mengatakannya. Baguslah. Kau tidak perlu mengatakan apapun. Dia hanya akan khawatir di sana. Masalah ini sudah begitu jauh. Dan menurutku, yang Ayah Syam lakukan itu sudah tepat. Kalau Asa pergi ke Kasih dan tinggal di sana, Asa pasti akan merasa damai. Ibu tidak akan bisa membantuku. Aku harus melakukan semua ini sendirian. Ada apa? Cepat siapkan makan malam. Ayahmu akan segera kembali. Ibu, Sagun sangat merasa lapar. Apa aku bisa memberi makan anak-anak dulu? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lentilnya sudah siap. Saat ayahmu kembali, aku akan sajikan makanannya. Pergilah. Ayo anak-anak, makan dulu ya. Ini lanjutkannya nanti saja. Ayo. Kalian terus makan. Ibu akan segera kembali, ya. Sepertinya Sukna lupa membawa nasinya. Padahal Sagun suka dengan nasi. Biar aku saja berikan. Di mana ayah menyimpan kunci-kuncinya? Semoga saja ayah tidak membawanya. Suara itu berasal dari kamarku. Kira-kira siapa yang di sana? Aku mendengar suara dari kamar ini. Ada apa? Oh iya, itu Bu, potnya Bu. Aku tidak sengaja menjatuhkan potnya. Baiklah. Tapi, apa yang sedang kau lakukan di kamarku? Tapi, apa yang sedang kau lakukan di kamarku? Ibu, tinta di pena Farun sudah habis. Jadi aku pikir aku akan mencari pena di kamar ibu. Kau menemukannya? Tidak. Ini. Ada banyak pena
Di meja itu, sebenarnya apa yang kau pikirkan? Ibu, aku tidak melihatnya. Kadang-kadang kita tidak melihat hal yang ada di depan kita. Baiklah, aku ambil yang ini. Ini juga bawa. Nasi untuk anak-anak. Kau melupakannya di dapur. Dan aku akan membawanya ke kamar. Tapi tiba-tiba mendengar suara di sini. Awalnya aku takut. Aku pikir ada pencuri yang masuk. Sukna? Ada apa? Kau kelihatan khawatir sekali. Tidak, Ibu. Tidak ada masalah. Aku hanya merasa sedikit lelah saja. Setelah ini makan ya. Lalu segera tidur. Aku akan sajikan makanan untuk ayahmu. Baiklah. Ibu, hari ini makanannya sangat lezat. Aku menghabiskan semuanya. Ibu, suapi aku. Kalau aku makan sendiri pasti tumpah-tumpah. Baiklah. Aku sudah mendapatkan kuncinya. Tapi apa langkah berikut yang harus aku lakukan? Apa aku harus pergi sekarang? Ibu masih bangun. Bagaimana jika... Kau percaya padaku saja, Gauri. Hari ini kau akan makan masakan paling enak di dunia. Nama masakan ini Italiano Daliano Cavaliano. Makanan ini tidak ada di hotel yang berbintang 5 sekalipun. Bahkan di Italia. Masakan ini cuma ada di dapur Tuan Jagat. Kau tahu, Gori, banyak peramal yang mengatakan kalau aku akan menjadi seorang koki. Cukup. Cukup, Asa. Sekarang kau tidak akan menangis lagi. Sudah waktunya kau meninggalkan air matamu dan melanjutkan hidupmu. Dan sekarang katakan, apa kau ingin menikah dengan Abisek? Kakak, tapi jawab pertanyaanku, iya atau tidak? Iya, kakak. Itu yang paling aku inginkan di dunia ini sekarang. Ayolah, Asa. Aku datang untuk membawamu pergi keluar. Dengar, Asa. Aku tahu kau ingin melanjutkan hidupmu. Dan aku juga tahu kau ingin hidup dengan Abisek. Abisek sudah menelponku. Dia sudah menyiapkan segalanya. Besok pagi dia menunggumu di danau dekat kuil Dewi. Dia akan menikahimu di kuil itu. Malam ini kau harus menjaga dirimu sendiri. Setelah kau pergi akan ada kekacauan besar di sini. Dan aku tidak akan bisa membantumu lagi setelah itu, kakak. Yang kakak lakukan ini sudah lebih dari cukup. Aku sangat bersyukur padamu. Rada, di mana kau? Rada, di mana kau? Rada! Rada, di mana kau? Ada apa? Apakah kau ingin melihat hal yang lebih buruk terjadi dari yang sudah terjadi, Rada? Kau ingin melihatnya? Cepat kemasi barang-barangku. Aku akan segera ke Kasih sekarang juga. Aku akan meninggalkan Asa di Kasih. Akan butuh waktu 2-3 hari bagiku untuk kembali. Suamiku, coba dengarkan aku baik-baik. Ada apa lagi? Ternyata yang kau katakan itu benar.
Tentu saja kita harus membawa Asa kekasih. Aku hanya ingin mengatakan, sebaiknya kau menunggu Sam. Kenapa? Kenapa aku harus menunggu Sam kembali? Apakah aku harus meminta pendapat Sam untuk setiap keputusanku? Aku sangat mengenalmu. Kau ingin dia kembali dan menantangku dan membuat rumah ini menjadi kacau balau, bukan? Apakah itu yang kau inginkan? Tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya... Aku hanya ingin ini dan itu. Kau tidak pernah berhenti bicara. Ayo, sekarang minggir. Aku harus bersiap-siap. Kita harus keluar lewat pintu belakang, Asa. Ayo. Asa, cepat buka pintunya. Ayo, cepat. Aku tidak bisa membukanya, Kak. Ini macet. Biar aku saja. Asa! Asa! Jaga dirimu baik-baik. Dan pergilah ke kuil Dewi besok pagi. Semoga Dewi melindungimu. Pergilah. Cepat. Di mana Asa? Di mana dia? Dia tidak ada di gudang. Lalu jika dia ada di gudang, apakah aku akan bertanya kepadamu? Kau ini! Keluarga ini benar-benar sudah membuatku kesal seperti ini. Aku sudah mengunci gudang itu dari luar. Lalu kenapa sekarang gudang itu bisa terbuka? Siapa yang berani membuka gembok itu? Surat, kemari. Iya, Tuan. Minta yang lain untuk bersiap-siap sekarang juga. Baik, Tuan. Di mana Sukna? Di mana Sukna? Di kamarnya. Kepalanya pusing. Aku sudah memberinya obat. Dia sudah tidur. Katakan itu dari tadi. Apa itu di sana? Hei, hentikan mobilnya, cepat. Iya, Tuan. Aku akan habisi dia. Hentikan mobilnya, cepat turun. Oh, ternyata itu hanya seekor kambing. Ayo cepat kembali, cepat. Hidupkan mesinnya. Ayo cepat. Ayo cepat, cepat, cepat. Cepat, jalan.
jaga dia. Tuan, kita sudah mencarinya kemana-mana. Ini tempat terakhir yang belum kita cari. Kalau dia tidak ada, kita tidak akan menemukan Asa. Apa maksudmu kita tidak menemukan Asa? Hah? Apa dia bisa terbang? Hah? Dengar, kita harus terus mencarinya. Sampai dia kita temukan. Ayo cepat cari. Cari. Ayo cepat cari Asa. Siapa orang itu? Dewa, tolong lindungi Asa. Hanya kau satu-satunya harapan Asa. Asa, hanya kau satu-satunya harapan Asa. Tuan, itu pendeta tua Ramcaran yang suka tidur di luar. Kalau begitu cepat cari di jalanan tua. Dia pasti ada di sana. Ayo cepat berangkatlah. Ayo cepat. Hidupkan mobilnya. Ayo cepat hidupkan mobilnya. Ayo cepat. Ayo hidupkan mobilnya. Ayo jalan jalan. Ayo jalan. नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय. Kau sudah bangun, Nak? Iya, pendeta. Tapi selimut ini... Kemarin malam kau kedinginan. Aku yang memberikannya. Tapi, Nak, kau sendirian di kuil di malam hari. Apa kau tidak punya keluarga? Pendeta, aku akan jelaskan semuanya. Tapi nanti saja. Saat ini aku harus tiba di suatu tempat. Ini adalah masalah hidupku dan masa depanku. Apa pendeta bisa memberkati aku? Semoga Dewa memberkatimu. Sepertinya Dewa memang memberkatimu. Nah, di mana mempelai wanitanya? Asa pasti akan datang. Jangan khawatir. Tapi cepatlah. Iya. Asa, cepat. Kau pakailah gaun pengantinmu. Kita harus cepat dan menikah sekarang juga. Jangan khawatir tentang keluargamu. Setelah kita menikah, kita tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Dan nanti, kita akan minta berkat dari kedua orang tuamu. Jika Paman Madan memberikannya, itu bagus. Jika tidak,
Paman tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa memisahkan kita.